kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini, dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Family Day akan diadakan pada tanggal 29 Mei 2025. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ingin mengikuti kegiatan Family Day, dapat mendaftarkan diri Anda ke ketua kesan masing-masing. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui Amun Surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan pembangunan dapat mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Instagram dan Facebook MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang teramat baik di dalam hidup kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesus, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian yang terbaik bagi-Mu. Yuk sama-sama serukan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, betapa baik Engkau Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yesusku, sungguh kasih-Mu besar atas hidup kami. Oh. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab dia Allah yang setia dan benar. Hey. Sama-sama serukan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan. Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami mau hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, mari kita bersuka bagi Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Mari menari memujinya, menari memuji kebesaran-Mu, sebab dia Allah yang terhebat. Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Kau selalu bersama kami Tuhan, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Inilah hidup kami, hidupku milikmu. Come on. Allah yang setia dan benar, sungguh tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Pernah tinggalkan, Kau bersamaku. Hey. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Berikan lagi bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab dia Allah yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan sungguh kami percaya bahwa setiap janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami ya Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, hanya Engkau saja yang kami percaya Tuhan. Yesus, besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan Tuhan, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kami percaya, sebab janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib. Oh Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh kami tak takut lagi Tuhan. Takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, janji-Mu ajaib, Kau ukir Tuhan dalam kehidupanku. Inilah kami mau berserah bagi-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu.
Tuhan, bahwa setiap yang Kau firmankan pasti Kau berikan atas hidup kami. Sungguh kami percaya Tuhan akan setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya pasti Kau berikan atas hidup kami, sebab Kau Allah yang setia, Allah yang benar, yang kami percaya, yang kami kagumi kasih-Mu besar di dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau diagungkan selamanya. Kami kan menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami bawa yang terbaik bagi-Mu, persembahan yang harum dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan, sebab Kau Raja kami, yang kami percaya, yang kami andalkan di dalam hidup kami, Yesus. Kau dimuliakan, Tuhan. Besar Engkau, besarlah kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Haleluya. Kami mau bawa yang terbaik kepadamu, oh Tuhan, Yesus. Haleluya. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas, Ia tidak pernah melupakan kita. Ia selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap saat Ia menyertai sampai untuk selamanya. Hari libur Idul Fitri sudah 1 bulan berlalu dan masa itu sekitar 150 orang melakukan perjalanan mudik di tempat asal mereka masing-masing. Tentu dengan pemudik yang sejumlah itu ada sangat banyak cerita yang terjadi di dalam perjalanan mereka.
Mulai dari kasih yang mengharukan sampai membuat kita merasa geli dan geleng-geleng kepala bahwa hal seperti itu dapat terjadi. Salah satunya adalah peristiwa seorang istri yang tanpa sengaja ditinggal oleh suaminya di SPBU yang terletak di rest area daerah Batang, Jawa Tengah. Dalam perjalanan ke Jawa Tengah itu, sang suami mengemudikan mobil dan istrinya di kursi belakang. Sementara suaminya mengisi BBM, si istri turun dari mobil dan pergi ke kamar kecil tanpa pemberitahuan. Keluar dari toilet, si ibu yang masih muda terkejut karena mobil yang mereka kendarai sudah tidak ada di tempat. Segera ia menghubungi suaminya melalui handphone dan ternyata sang suami telah berangkat karena tidak mengetahui bahwa tadi istrinya turun dari mobil. Masalahnya perjalanan mereka melewati jalan tol sehingga si suami tidak dapat sembarang berbalik arah untuk menjemput istrinya. Atas pertolongan seorang sopir bus yang bawa si istri menyusul suaminya, barulah mereka dapat bertemu kembali. Memang peristiwa ini tidak sering terjadi, namun kadang-kadang juga ada yang mengalaminya. Di antaranya yaitu terjadi 2 tahun yang lampau, seorang suami membawa istri dan anaknya mudik dari Bogor, Jawa Barat ke daerah Kediri, Jawa Timur. Perjalanan yang mereka tempuh mengendarai sepeda motor. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Harian Kompas, ketika mereka tiba di daerah Brebes, Jawa Tengah, sang suami menyadari telah salah jalan. Menyadari hal itu, ia berbalik arah sementara menoleh ke kanan untuk memastikan bahwa jalan dalam keadaan baik. Dirinya untuk berbalik arah tanpa ia ketahui istrinya turun dari sepeda motor. Sesudah melaju dan menempuh jarak 80 km, anaknya yang duduk di boncengan yaitu antara suami dan sang istri bertanya, "Pak, di mana ibu?" Sang suami menoleh ke belakang dan sangat terkejut karena sang istri tidak ada di boncengan. Segera ia berbalik ke arah Brebes dan mendapati istrinya sedang menunggu di pos polisi. Saudara yang mendengar peristiwa ini mungkin merasa geli, namun tidak demikian bagi sang istri. Bagi dirinya ditinggal oleh suaminya di tengah jalan dan dilupakan di daerah asing, apalagi di malam hari, sama sekali bukanlah pengalaman yang lucu. Dapat kita bayangkan perasaan takut, khawatir, kecewa, bahkan putus asa bisa dapat menguasai hati sang istri yang tidak disebut namanya itu. Saya duga perasaan yang sama akan saudara rasakan bila mengalami apa yang ia alami. Memang apa yang dialami ibu tadi, yaitu tanpa sengaja sang suami meninggalkan dirinya karena suaminya lupa atau tidak sadar, bahkan istrinya tidak bersama dirinya, tidak banyak dialami orang. Namun tidak demikian halnya dengan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan. Sangat banyak orang yang mengalaminya. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa di masa yang sukar dan hidup serasa tidak pasti, tidak sedikit orang yang bertanya, "Di manakah Tuhan di dalam kesukaran yang sedang aku alami? Mengapa Tuhan meninggalkan aku sehingga aku merasa menghadapi masa yang tidak mudah ini seorang diri? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu pertolongan-Mu?" Pertanyaan seperti itu juga pernah dilontarkan oleh Daud kepada Tuhan, dan dia ungkapkan dalam Mazmur yang ia gubah di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Dalam Mazmur tersebut Daud mengutarakan kegelisahan hatinya dan perasaan khawatir di dalam jiwanya kepada Tuhan. Hanya saja di dalam Mazmur tersebut Daud tidak sekedar mencurahkan isi hatinya, tetapi juga mencatat jalan keluar yang Tuhan berikan agar ia dapat mengatasi perasaan gelisah, khawatir, putus asa tersebut. Artinya, apabila saat ini saudara melewati pergumulan batinnya yang sama seperti dialami oleh Daud, yaitu merasa diabaikan Tuhan sehingga saudara harus menanggung kesukaran seorang diri, Mazmur 13 adalah jawaban Tuhan bagi saudara. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?
Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah dan jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sebagaimana halnya dengan sebagian mazmur-mazmur lainnya yang digubah oleh Daud. Mazmur 13 yang baru saja kita baca ini ditulis dengan latar belakang masa sukar yang sedang dialami Daud. Memang di dalam Mazmur ini Daud tidak menyebut secara spesifik apakah kesukaran yang sedang ia hadapi dan kapan itu terjadi. Namun nampak dengan jelas bahwa kesukaran tersebut bukanlah kesulitan yang ringan. Sehingga seperti yang ditulis di ayat yang ketiga, kesukaran tersebut mengakibatkan hatinya diliputi dengan kekhawatiran dan terus-menerus dipenuhi dengan kesedihan. Kondisi tersebut bertambah berat karena seperti yang ia tulis di ayat 3 dan ayat yang kelima. Orang-orang yang memusuhi Daud dan menghina dirinya dan mereka bergembira terhadap kemalangan yang dialami oleh Daud. Bukan itu saja, di dalam masa yang sangat kelam itu, Daud merasa dan beranggapan bahwa Tuhan telah mengabaikan dan meninggalkan dirinya. Pernahkah saudara mengalami keadaan seperti itu? Pernahkah saudara merasa bahwa di tengah persoalan yang sangat berat dan menekan saudara harus menghadapinya seorang diri? Tidak ada orang lain yang memahami pergumulan saudara. Tidak ada yang menolong dan orang-orang yang memusuhi saudara bersorak-sorai karena kesulitan yang saudara alami. Dalam kesulitan seperti itu, saudara merasa bahkan Tuhan pun mengabaikan saudara. Saudara benar-benar merasa seorang diri. Pernahkah saudara mengalaminya? Dengan memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa di masa yang sukar, kita perlu menyadari bahwa pertama, acap kali orang merasa ditinggalkan Tuhan. Dengan kata lain, dikala saudara sedang melewati masa yang tidak mudah dan saudara merasa ditinggalkan oleh Tuhan, tak usah saudara menyangka bahwa saudara adalah satu-satunya orang yang mengalami perasaan tersebut. Mengapa? Karena Alkitab menulis bahwa hal seperti itu juga dialami oleh tokoh-tokoh iman. Sejarah gereja mencatat bahwa itu juga dialami oleh para pemimpin rohani yang hidup saleh. Demikian bila kesaksian dari orang-orang di masa kita juga membuktikan bahwa perasaan seperti itu acap kali dialami orang ketika ia sedang melewati masa sukar. Salah seorang dalam tokoh Alkitab yang mengalami keadaan seperti itu adalah Elia. Nabi Tuhan ini mengalami segera sesudah ia melakukan konfrontasi dengan para nabi-nabi palsu, yaitu nabi dewa Baal. Dalam peristiwa tersebut, Elia mengundang Allah menunjukkan kuasanya dengan menurunkan api dari langit, sehingga seluruh bangsa Israel meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Segera sesudah itu, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja 19, Isabel, istri daripada Raja Israel yaitu Ahab, bersumpah akan membunuh Elia karena Nabi Allah ini telah membasmi para Nabi Baal yang dipelihara oleh Isabel. Apa yang kemudian terjadi? Langsung Elia pun mengalami depresi secara rohani, sama seperti yang dialami oleh Daud, yaitu yang ditulis dalam Mazmur 13 yang telah kita baca tadi. Ia merasa Tuhan mengabaikan dirinya dan dalam rasa tertekan Elia melarikan diri ke padang gurun. Hanya karena dalam anugerahnya menjangkau Elia dari tempat terkecil tersebut, barulah Elia mengalami pemulihan. Kalau orang-orang yang kerohaniannya sehebat seperti Elia dan Daud saja mengalaminya, maka seperti yang saya katakan tadi, janganlah saudara merasa heran bila acap kali di masa yang sukar
orang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam situasi seperti itu, sama seperti Daud, mereka mengajukan 4 pertanyaan kepada Tuhan. 4 pertanyaan yang ditulis di dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai 3 tadi. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalau saudara berkata saya tidak pernah mengalami perasaan seperti itu, atau mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Tuhan, ya puji Tuhan. Namun tak usah saudara menepuk dada karena merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang kebal terhadap kondisi tersebut. Kondisi yang diistilahkan oleh Santo John of the Cross, seorang biarawan dari Karmelit yang hidup di Spanyol 450 tahun yang lampau, sebagai malam kelam jiwa atau dark night of the soul. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah Allah membiarkan dan meninggalkan kita di masa yang sukar yang kita alami? Pertanyaan ini membawa kita kepada pelajaran yang kedua, yaitu di masa yang sukar kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya adalah perasaan kita tidak selalu dijadikan acuan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan, pikiran, dan keinginan. Ketiga kapasitas ini diberikan Tuhan sebagai bagian dari kehidupan kita dan tentu sangat berguna bagi hidup kita. Coba bayangkan kalau orang tidak memiliki perasaan, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, dan juga tidak memiliki keinginan. Orang seperti ini bukanlah manusia yang normal, tetapi zombie alias mayat hidup. Dengan kata lain, kita perlu menghargai perasaan maupun pikiran yang ada dalam diri kita. Tetapi di saat yang sama kita juga harus menyadari bahwa sebagaimana hanya dengan pikiran, demikian juga perasaan tidak selalu dapat diandalkan. Yakin bahwa pikiran saudara pasti selalu tepat. Jelas bila saudara orang yang mawas diri, saudara akan berkata kemampuanku untuk berpikir, namun pikiranku tidak selalu tepat. Yang aku pikirkan belum tentu 100% benar, sehingga tidak selalu dijadikan acuan. Demikian juga dengan perasaan. Perasaan tidak selalu dapat diandalkan. Itulah sebabnya bila saudara menderita sakit dan pergi ke dokter, maka saudara berharap bahwa dokter menyampaikan fakta yang sebenarnya dan bukan sekedar perasaannya. Coba bayangkan tanpa melakukan pemeriksaan, sang dokter langsung berkata, saya rasa saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Saya rasa saudara tidak usah mengubah cara hidup ataupun pola makan saudara. Saya rasa saudara tidak usah minum obat atau apapun juga. Saya rasa esok lusa saudara akan pulih seperti sedia kala. Benarkah apa yang ia katakan? Kira-kira apa tanggapan saudara kepada Pak Dokter? Tentu saudara akan berkata, Pak Dokter, yang saya perlu dengar bukanlah perasaan Bapak, tetapi realitas yang sesungguhnya. Sang dokter bertanya, kenapa? Bukankah perasaan saya juga berharga dan penting untuk didengar? Pasti saudara akan menjawab, perasaan Bapak adalah penting. Namun untuk menentukan kesehatan saya, perasaan Bapak tidak dapat dijadikan acuan. Kalau saya menuruti perasaan dokter, pasti saya akan mati. Demikian juga halnya dengan perasaan ditinggalkan oleh Tuhan dikala kita sedang mengalami kesulitan. Sebagaimana seorang manusia, kita boleh-boleh saja mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Sebab kitab Mazmur pun penuh dengan ungkapan perasaan sang pemazmur kepada Tuhan, yaitu mulai dari perasaan takut, khawatir, frustrasi, putus asa, sampai kepada perasaan gembira dan penuh dengan optimisme. Artinya Tuhan menerima orang di dalam segala keadaannya, baik ketika orang itu berada di lembah yang dalam ataupun di puncak bukit dari kehidupan mereka. Namun di saat yang sama, Tuhan menghendaki agar kita menyadari bahwa perasaan tidak selalu dapat dijadikan acuan. Karena perasaan yang meleset akan membawa kita kepada langkah yang melenceng. Sekali lagi saya ulang, karena perasaan yang meleset akan membawa kita kepada langkah yang melenceng.
Tentang hal itu, Reverend Gembala Emeritus Gereja Saddleback Community Church di California dalam bukunya yang bestseller yaitu The Purpose Driven Life menulis, "Feelings are not always true or logical. In fact, resentment makes us act and think in false ways." Perasaan tidak selalu benar atau logis. Di dalam kenyataan, perasaan jengkel mengakibatkan kita bertindak dan berpikir dengan cara yang bodoh. Artinya perasaan dapat membuahkan tindakan-tindakan yang meleset. Itu yang diutarakan Daud dalam Mazmur 13 ayat 4 sampai ayat 5 tadi. Di kedua ayat itu ia menulis, "Pandanglah dan jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah." Perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya mengakibatkan Daud kehilangan semangat hidup, yaitu ia istilahkan sebagai tidur dan matanya tidak lagi bercahaya, sehingga ia berharap agar Tuhan membuat matanya bercahaya. Perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya mengakibatkan Daud kehilangan harapan, yaitu yang ia istilahkan adalah mati dan goyah. Padahal apa yang Daud rasakan itu belum tentu merupakan kebenaran. Kalau dengan demikian, apa yang perlu kita lakukan di masa yang sukar? Di masa yang sukar, kita perlu menyadari bagian ketiga, arah pandang yang benar sangatlah diperlukan. Arah pandang kita akan menentukan keadaan hati dan masa depan kita. Bila saudara hanya memandang kepada besarnya masalah dan kondisi saudara, maka saudara akan berputus asa dan masa depan saudara akan terpuruk. Tetapi bila di masa sulit, saudara memandang kepada Tuhan dengan iman, maka saudara akan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Kesadaran iman itu akan membangkitkan pengharapan dalam hati saudara dan mengubah atmosfer dalam hidup saudara. Itulah yang dikemukakan oleh Daud di ayat yang ke-6. "Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku." Coba bandingkan ayat 2 sampai 5 dan ayat 6 ini. Apabila nuansa di ayat 2 sampai 5 adalah nuansa yang kelabu dan lesu, maka atmosfer di ayat yang 6 adalah suasana yang cerah dan penuh semangat. Jika nuansa ayat 2 sampai 5 penuh keluh kesah dan kegelisahan, maka atmosfer di ayat 6 adalah pujian dan pernyataan iman. Kalau nuansa dari ayat 2 sampai ke 5 adalah keputusasaan, maka atmosfer di ayat 6 adalah pengharapan yang penuh kepada Tuhan tentang masa depan yang berkemenangan. Suatu perubahan yang sangat drastis, bagaikan perbedaan antara siang dan malam. Apakah yang menyebabkan perubahan ini? Arah pandang Daud. Arah pandang akan menentukan keadaan hati dan masa depan kita. Daud pernah mengalaminya ketika ia menghadapi Goliat, perwira dari Filistin yang bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa itu. Sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal 17. Melihat besarnya tubuh Goliat dan mendengar intimidasi yang ia ucapkan, seluruh tentara Israel termasuk Raja Saul merasa cemas dan bersembunyi di dalam ketakutan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud, yang saat itu seorang gembala yang masih berusia remaja. Ia tidak membiarkan arah pandangnya terpaku pada Goliat, namun tertuju kepada Tuhan, Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat, Allah yang telah menolong Daud dalam menghadapi singa dan beruang yang hendak menerkam domba yang ia gembalakan. Arah pandang yang benar tersebut mengakibatkan Daud tidak merasa gentar menghadapi Goliat, walau ia hanya berbekalkan sebatang tongkat gembala, batu kecil sebagai peluru dan umban di tangannya. Alhasil Goliat pun tumbang karena batu yang diumban oleh Daud. Hal itulah yang diingat Daud di ayat yang ke-6 dengan berkata, "Karena ia telah berbuat baik kepadaku." Sebaliknya daripada dia membiarkan pikiran dan hatinya terpaku kepada besarnya kesulitan dan kelemahan dirinya. Di ayat 6 tersebut Daud berkata, "Kepada kasih setiamu aku percaya."
Bagaimana cara mengarahkan pandangan tersebut? Seperti yang ditulis Daud di ayat yang ke-6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Dengan menyanyi dan memuji Tuhan. Sebab jikalau saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan, artinya bukan asal menyanyi tanpa menghayati benar-benar, namun memuji Tuhan dengan segenap hati dan dalam kesadaran penuh, maka pikiran dan hati saudara akan tertuju kepada Tuhan. Alhasil saudara akan melihat betapa besarnya Tuhan dan betapa tak terbatasnya kesetiaan Tuhan. Di saat itu saudara menyadari bahwa besarnya masalah yang saudara hadapi tak sebanding dengan kedahsyatan Tuhan yang kepadanya saudara bersandar. Sebagai akibat, iman saudara akan bangkit dan saudara akan mampu menghadapi hari esok tanpa merasa gentar. Pentingnya memuji Tuhan di masa yang sukar ini pernah dikemukakan oleh almarhum Paul Yonggi Cho kepada gereja yang pada masanya merupakan gereja terbesar di dunia, yaitu Yido Full Gospel Church di kota Seoul, Korea Selatan. Ia menceritakan pengalamannya tersebut dalam pertemuan para pemimpin gerakan doa dari berbagai negara pada tahun 1992. Pertemuan yang dilaksanakan di Bukit Doa milik Tong Lik Chon Methodist Church di Korea itu. Yonggi Cho bercerita bahwa di suatu malam seusai melayani ibadah minggu di gerejanya yang saat itu beranggotakan 1,5 juta orang, ia tiba di rumahnya dalam keadaan yang sangat lelah. Bukan hanya merasa lelah secara jasmani, tetapi juga dalam jiwanya. Karena tidak kunjung dapat tidur, ia pergi ke ruang kerja yang ada di dalam rumahnya. Hatinya terasa sangat gersang dan ia merasa seakan-akan Tuhan sangat jauh dari dirinya. Padahal gereja yang ia gembalakan maupun rumah tangganya berjalan dengan baik. Namun ia merasa hatinya sangat hampa. Menyadari bahwa dirinya berada di titik kerohanian yang sangat berbahaya, Yonggi Cho berlutut dan berdoa. Hanya saja ia merasa doa yang ia panjatkan sangat kering. Ia berkata, kata-kata yang saya ucapkan dalam doa terasa tidak menembus langit-langit kerja saya. Namun demikian ia memutuskan untuk terus berdoa sambil memuji Tuhan, baik dengan bahasa Korea yang ia pahami maupun dengan bahasa yang Roh Kudus berikan kepada dirinya. Ia terus berdoa walaupun ia merasa Tuhan Yesus sangat jauh dari dirinya. 1 jam ia berdoa memuji Tuhan, doa tetap terasa kering. 2 jam berlalu tetap terasa kering. Ia terus berdoa dan pada jam yang ketiga mendadak dalam hatinya, seakan-akan ia mendengarkan suara letupan bum, seperti letusan sebuah petasan. Seketika itu juga ia merasakan kehadiran Tuhan yang sangat indah memenuhi ruangan tempat ia berdoa. Ia pun terus berdoa dan tanpa terasa ia sudah berdoa lebih dari 6 jam. Ia melihat keluar lewat jendela di luar kerjanya dan nampak fajar telah menyingsing. Hatinya terasa ringan dan ia merasa Tuhan Yesus sangat dekat dengan dirinya. Itulah yang dialami oleh Daud di ayat yang ke-6 tadi. Puji-pujian kepada Tuhan dengan mengingat segala kebaikan Tuhan yang pernah ia alami. Mengubah suasana kelabu dan kelam di ayat 2 dan ke-5 menjadi suasana cerah bagaikan fajar yang berkah di ayat yang ke-6. Arah pandang yang benar, yaitu kepada Tuhan melalui pujian, telah menghapus keraguan dan perasaan bahwa Tuhan berada jauh serta meninggalkan dirinya menjadi sorak-sorai karena penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, tidak ada yang kebal terhadap perasaan bahwa Tuhan telah meninggalkan serta berada jauh dari dirinya. Khususnya ketika orang tersebut sedang mengalami masa sukar. Di dalam situasi seperti itu, kita perlu menyadari perasaan walaupun penting, namun tidak selalu dapat dijadikan acuan. Karena itu, seperti yang dikemukakan oleh Julia Smith, seorang psikolog klinik dari Inggris dalam bukunya Why Has Nobody Told Me This Before? Yaitu just a thought are not fact. Feelings are not facts either. Sama seperti pikiran bukanlah fakta, perasaan juga bukanlah fakta. Artinya antara yang kita pikirkan dan kenyataan tidak selalu sama. Demikian pula perasaan kita
tidak selalu merupakan realitas yang sesungguhnya. Bisa saja saudara merasa diri Anda lemah, padahal sebenarnya saudara kuat. Atau saudara merasa diri saudara biasa-biasa saja, padahal sebenarnya saudara adalah orang yang luar biasa. Demikian juga bisa saja saudara merasa bahwa Tuhan jauh dan telah mengabaikan saudara, padahal sebenarnya Dia adalah pribadi yang setia dan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Di dalam semuanya itu, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu terus mengingat kebaikan Tuhan dan memuji-muji Dia. Dalam Mazmur 13 ayat 6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Alhasil masa depan cerah akan mereka dalam diri saudara. Sesungguhnya Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Dia setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Tuhan Yesus yang tidak terbatas merupakan dasar bagi kita untuk percaya pada segala keadaan. Ia tidak pernah mengabaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam segala keadaan Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Baik di lembah, di bukit, Engkau selalu menyertai kami. Di masa kelam, kelabu, maupun di situasi cerah, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau telah membentangkan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Masa depan cerah Engkau telah sediakan bagi kami. Dan untuk kami memperoleh itu, semuanya di dalam kesetiaan-Mu untuk menyertai kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami memperolehnya. Tuhan, teguhkan kami di dalam segala keadaan. Dalam perasaan pikiran kami yang seringkali kami merasa ditinggalkan, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan, teguhkanlah hati kami untuk bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang setelah ditulis oleh hamba-Mu Daud, yang ia merasa ditinggalkan oleh Engkau, dan kemudian ia kembali mengingat akan kebaikan-Mu dalam penyertaan, pemeliharaan, dalam penjagaan-Mu. Bahkan di dalam penyertaan-Mu itu ya Tuhan, Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam dirinya. Itulah yang dia ingat. Ia mengarahkan seluruh pandangannya untuk itu, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu telah menyelamatkan dia, Tuhan itu telah melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Biarlah itu yang kami ingat di masa-masa yang tidak mudah kami hadapi. Di dalam masa sukar dan kesulitan yang kami alami. Bahwa Engkau selalu baik bagi kami. Engkau menyelamatkan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Buat segala anugerah-Mu. Buat kebenaran firman-Mu. Yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dalam keadaan dan perasaan. Yang merasa sendiri di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami senantiasa mengingat akan kesetiaan-Mu yang tidak terbatas di dalam kehidupan orang yang berharap dan berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita bagi bersama-sama. Kami mau relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan
segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senang hatiku, senang jiwaku. Mari kita akhiri ibadah kita. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan bahwa waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Di tahun ini 4 bulan telah kami lewati. Dan semua ada di dalam kesetiaan-Mu untuk menyertai hidup kami. Itu bukti bahwa kesetiaan-Mu tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Dan kalau kami hari ini dapat diberi waktu untuk memuji, menyembah Tuhan dan membawa korban syukur kami kepada Engkau, itu adalah bukti kesetiaan-Mu yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sungguh Kau Allah yang baik, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu kembali meneguhkan kami akan kesetiaan-Mu dalam penyertaan-Mu di masa kami ada di bumi ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia, yang kesetiaan-Mu tidak terbatas oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini, Engkau tuliskan ya di dalam hati kami, dan Engkau taruh di akal budi kami, sehingga itu menjadi terang di jalan kami di kegelapan dunia ini, dan dalam situasi-situasi yang kami tidak harapkan terjadi, yaitu di situasi yang kelam. Firman Tuhan itu sungguh menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan segera kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk menopang, bahkan untuk memberkati kami. Dan karenanya kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menyambut berkat-Mu atas kami. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.